Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Luka Suciati Amna. Dalam hal ini saya sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi. Pada pagi hari ini saya akan membagi video pembelajaran. Langsung saja saya akan share slide-nya. Pengantar akuntansi. Di sini saya tulis keterangan email dan WA saya. Jika setelah selesai ya video pembelajaran ini ada yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan, dapat via email ataupun WA ke saya. Baik, kita langsung mulai. Pada video pembelajaran materi kali ini saya bagi menjadi dua sesi pertama dan sesi kedua. Untuk sesi pertama, kita akan membahas pengertian akuntansi itu sendiri, fungsinya, profesi dalam bidang akuntansi, kemudian lingkungan bisnis, serta peran dalam lingkungan bisnis. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam sesi pertama, yaitu akuntansi dan lingkungan bisnis, kemudian pengertiannya. Definisi akuntansi itu sendiri. Akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mencatat, transaksi keuangan ya ataupun kejadian yang berhubungan dengan keuangan untuk menghasilkan suatu informasi yang dapat digunakan oleh pemangku keuangan. Jadi adanya proses pencatatan, pengumpulan, pengidentifikasian untuk menghasilkan suatu informasi berupa laporan keuangan yang nantinya akan digunakan oleh para pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan dalam hal ini saya bagi menjadi dua, ada internal dan juga ada eksternal. Internal adalah pemangku kepentingan di dalam ruang lingkup perusahaan itu sendiri ya, di dalam perusahaan, yaitu ada karyawan dan juga ada manajemen perusahaan. Kemudian kalau eksternal, pemangku kepentingan eksternal itu dari sisi luar perusahaan, ada kreditur, ada pemasok, ya, ada investor menanam modal, ada calon investor dan juga pemerintah. Kemudian kita masuk ke dalam organisasi bisnis. Tentunya akuntansi kita tidak bisa pisahkan dari suatu organisasi bisnis ya, dari unit usaha, dari unit bisnis yaitu perusahaan. Di dalam suatu perusahaan akuntansi merupakan fokus yang sangat penting untuk keberlangsungan perusahaan tersebut. Nah, di sini organisasi bisnis saya definisikan adalah sumber daya. Jadi sumber daya input yang digabung dengan proses untuk menyediakan ataupun untuk menghasilkan suatu barang dan jasa. Saya juga membagi jenis usaha, jenis organisasi bisnis menjadi tiga. Ya, ada yang dalam bidang jasa, ada yang usaha perdagangan, dagang ya, ada barang dagangnya, kemudian usaha manufaktur. Di mana dalam bidang manufaktur ini adalah pengolahan dari bahan mentah ya menjadi bahan jadi. Kemudian peran akuntansi di dalam bisnis. Apa saja sih sebetulnya peranan akuntansi di dalam suatu unit bisnis itu sendiri? Jadi sebenarnya akuntansi ini suatu media ya, bisa dikatakan seperti itu untuk membantu para pemangku kepentingan ini menyediakan informasi gitu loh. Jadi informasi yang disediakan oleh perusahaan untuk digunakan oleh para pemangku kepentingan yang tadi, baik internal maupun eksternal. Di sini saya rinci, apa saja sih informasi itu? Prosesnya melalui proses, yaitu yang pertama mengidentifikasikan pemangku kepentingan, yang kedua menilai kebutuhan pemangku kepentingan, serta yang ketiga akuntansi juga bisa merancang sistem informasinya, keempat mencatat data ekonomi tentang aktivitas dan kejadian perusahaan, segala aktivitas dan kejadian ekonomi yang mempengaruhi nanti keuangan perusahaan itu semua dicatat oleh akuntansi. Dan yang paling penting terakhir adalah menyiapkan laporannya. Jadi menyajikan informasi keuangan dalam bentuk laporan akuntansi yang akan digunakan bagi para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.
Di sini akan saya bahas satu persatu kebutuhan informasi bagi kepentingan bagi pemangku kepentingan yaitu bagi pemangku informasi adalah informasi yang relevan ya, informasi harus relevan, tepat waktu agar dapat digunakan oleh manajemen dan karyawan dalam pengambilan keputusan ya. Jadi ini lebih terfokus kepada internal perusahaan tersebut. Kemudian ada sifat informasinya sangat sensitif karena informasi mungkin bersifat rahasia, tidak dapat didistribusikan kepada eksternal. Contohnya adalah informasinya tentang pelanggan, harga, rencana pengembangan bisnis ya, ekspansi daripada perusahaan itu tersendiri. Kemudian ada lagi kebutuhan informasi bagi pemangku kepentingannya yang eksternal dari luar perusahaan. Informasinya juga harus relevan dan tepat waktu ya untuk digunakan dalam hal pengambilan keputusan. Nah, pemangku kepentingan ini tidak terlibat dalam kegiatan bisnis. Contoh misalnya adalah informasi laporan laba rugi untuk laporan posisi keuangan yang dapat digunakan oleh kreditur, pemerintah, maupun investor dalam hal pengambilan keputusan. Kemudian kita masuk ke dalam peluang daripada karir ya, profesi daripada di bidang akuntansi itu adalah karirnya dalam berupa apa saja, apa gitu ya. Yang pertama adalah akuntan publik. Akuntan publik, di sini ada 4, ada akuntan publik, swasta, pemerintah, dan pendidik ya. Akuntan publik itu akuntan yang dapat memberikan jasa konsultasi dan jasa audit dan berhak memberikan opini atas hasil audit. Jadi seorang akuntan publik itu adalah kita biasanya dia sudah sekolah profesi ya akuntan, dan kemudian dia ada ujian untuk mendapatkan nomor registrasi untuk membuka kantor akuntan publik. Untuk di Lampung sendiri, kantor akuntan publik itu sudah banyak ya, sudah ada beberapa, misalkan ada Wedi Andrianto dan rekan, ada Komarudin, ada banyak ya, dan masih banyak lagi. Kantor akuntan publik itu biasanya mereka menyediakan jasa audit ya, untuk melaksanakan kegiatan audit di dalam bidang pada perusahaan swasta, bisa ada yayasan, kemudian juga dan lain sebagainya ya, koperasi juga bisa. Nah, kemudian akuntan swasta. Akuntan swasta ini adanya di dalam internal perusahaan, yaitu auditor internal namanya. Jadi tugas mereka adalah mengendalikan segala kegiatan akuntansi di dalam perusahaan tersebut gitu. Dan yang ketiga ada namanya akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah itu kalau di kita namanya Badan Pemeriksa Keuangan. Mereka mempunyai tugas untuk mengawasi dan mengendalikan jalannya kegiatan akuntansi keuangan di instansi pemerintah. Yang terakhir ya ada profesinya yaitu akuntan pendidik. Akuntan pendidik ini itu biasanya seorang akademisi seperti dosen itu bisa ya, dan sebagainya. Jadi sangat banyak sekali peluang bagi akuntan atau profesi akuntansi di dalam dunia karir, di dalam dunia kerja gitu ya, baik itu di bidang sektor publik, sektor swasta ya. Jadi memang sangat penting sekali. Mungkin untuk sesi pertama saya sediakan sampai sini. Sebelumnya nanti kita akan selanjutnya video pembelajaran selanjutnya saya akan masuk ke dalam sesi kedua. Semoga video pada sesi pertama ini dapat bermanfaat untuk yang melihatnya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi.